Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jailani. Saya dari IPS semester 5 ingin memaparkan jawaban hasil dari UTS dari dosen pengampu Sri Andarsari MPD. Yang nomor itu ya pasal 1 ayat 30 nomor 13 tahun 2003 yang dimana menurut penjelasan saya dari ayat 30 ini membahas tentang upah buruh dari pengusaha dan tunjangan untuk keluarga buruh. Nah, dan untuk nomor 2 perjanjian kerja sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dan mungkin sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu outsourcing. Dalam hukum ketenagakerjaan diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja dan hukum dan perjanjian ketenaga kerja bersama dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat buruh dalam perundingan pembangunan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila anggota lebih dari 50%. Yang ketiga ialah tahapan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha memiliki rencana keselamatan kerja. Ini diatur dalam pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan salah satu implementasinya yaitu adalah K3. Nomor 4 ringkasan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Mungkin itu yang saya simak nomor 4. Dan mungkin salah satunya pasal 1. Saya akan menguraikan pasal 1 saja. Mungkin ini juga cukup. Pekerja. Dan salah satunya pekerja dan buruh. Membahas pekerja dan buruh, terus membahas pengusaha, perusahaan, perencanaan ketenagakerjaan, informasi hasil ketenagakerjaan, pelatihan kerja, pemagangan, perjanjian, dan serikat, dan serta lain-lain. Nomor 5 adalah upaya penyelesaian masalah. Dan di sini menurut saya ketika ingin menyelesaikan masalah terutama dalam sebuah ketenagakerjaan, yaitu harus melibatkan 3 unsur elemen yang adapun diantaranya yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Dan untuk upaya penyelesaian masalah dan solusinya, adapun kenalilah masalah secara umum, mendeteksikan masalah, temukan bukti dari permasalahan, carilah penyebab munculnya masalah, pertimbang berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah, pilihlah jalan keluar yang dengan mudah, laksanakan penyelesaian, periksa kembali dengan penyelesaian yang dilakukan, dan evaluasi. Itu cukup sih menurut saya. Kemudian nomor 6 tujuan ketenagakerjaan, ya salah satunya dalam pasal 4 huruf A UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesepakatan kerja seluas-luasnya khususnya tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam membangun nasional namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ke-7 imigrasi nasional. Imigrasi nasional ada 3 hal yang menentukan produktivitas suatu negara: tenaga kerja, modal, dan suatu yang dikenal sebagai total faktor productivity TPP yang mewakili efisiensi dan teknologi, misalnya sistem manajemen yang lebih baik untuk mengurangi birokrasi. Dan kemudian devisa. Dapat menandakan efisiensi sementara teknologi
Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Erlangga Haryanto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32% di triwulan 2 2020 masih lebih baik dibanding dengan negara setingkatnya. Dan devisa dapat ditarik sebagai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh negara. Dari pengertian devisa ini, divisinya terdiri dari valuta asing yang berupa antara uang yang diakui serta diterima oleh semua negara di dunia. Pada dasarnya, setiap negara akan menginginkan ada cadangan devisa yang mencukupi. Hal ini tentunya karena devisa memiliki fungsi dan peran penting dalam perekonomian negara. Menurut saya, hambatan investasi merupakan hal yang wajar di Indonesia karena ada beberapa hal yang termasuk faktor penghambat investasi, yaitu regulasi yang berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung investasi, dan tenaga kerjaan terampil yang belum memadai. Namun, menurut saya ini sudah dibahas dalam Omnibus Cipta Kerja, namun ada beberapa hal yang mungkin bertentangan dalam Omnibus itu. Kemudian